2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalatu alaihi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hikmah iman, hikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul pada sore hari ini di Mushola Joglo untuk acara tausiah mingguan, dan semoga ilmu itu bermanfaat di dunia dan di akhirat. Selanjutnya yang terhormat Chairman PT Absolute Group Bapak Haji Sastro SH, yang saya hormati Direktur Operasional PT Absolute Service Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Agus Suweyarso, dan selanjutnya kepada Bapak Ibu direksi lainnya. Untuk selanjutnya saya hormati kepada Ustadz Sidik yang mau berkenan mengisi acara tausiah pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada yang saya hormati juga kepada tim panitia dan semua karyawan PT Absolute Group yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan sahabat, dan kepada kita sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaat yang kiamat nanti. Baik, kita mulai untuk acara sore hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian akan dilanjutkan acara tausiah ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Sidik. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati CEO Absolute Group Bapak Haji Sastro SH, yang saya hormati jajaran direksi Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Agus Suweyarso, Bapak Julian Rahmanto, Ibu Dwi Ihsani dan Ibu Eka, juga kepada karyawati Absolute Group baik yang offline maupun yang online dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga ta'lim ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan bersama-sama dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga meningkat kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur senantiasa selalu kita sampaikan kepada Allah, karena dengan izinnya, dengan kekuatannya, dengan ridhonya kita bisa hadir di majelis ilmu ini, yang mudah-mudahan ini adalah anugerah dari Allah untuk kita semua bisa hadir di majelis ilmu di tengah kesibukan aktivitas kita sehari-hari. Salawat dan salam selalu kita sampaikan juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu tiada bosan-bosannya mengajarkan umatnya untuk bagaimana bisa terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada sore hari ini kita akan membahas tentang adab makan dan minum. Barangkali ada sebagian yang sudah mengerti, sudah paham, tapi alangkah bagusnya kalau kita kaji kembali. Bisa jadi ada hal-hal yang baru diketahui, yang belum diketahui, sehingga menjadi ilmu
sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena kita makan dan minum setiap hari, dan itu dalam satu hari bisa berkali-kali. Maka alangkah indahnya kalau kita makan dan minum dengan adab. Nah, mari kita mengkaji adab makan dan minum yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk bisa kita amalkan dalam amaliyah kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara adab-adabnya kita makan dan minum yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah membaca basmalah ketika akan makan. Baca minimal bismillah. Hatta orang yang junub saja, orang yang sedang najis, itu ketika mau makan, kalau memang lagi junub dia makan, itu harus bismillah juga. Minimal bismillah. Minimal bismillah. Ya bagusnya kita ikuti ajaran ulama. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lebih bagus lagi ngerti artinya. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah pada kami, fima razaqtana, atas apa yang telah kau berikan rizki kepada kami, ya, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah diri kami ya Allah dari siksa api neraka. Tuh, diawali mau makan itu dengan baca doa tersebut, ya. Kemudian membaca doa setelah sebelum makan minimal dengan bismillah. Lalu bagaimana kalau lupa? Pernah saya bahas tentang adab masuk toilet. Kalau lupa gimana? Sama kayak lagi mau makan minum, di tengah perjalanan lagi asik-asik makan, baru ingat, oh saya belum baca doa. Kan suka begitu ya, lagi makan ini lagi asik-asiknya, pas di tengah perjalanan, wah tadi belum doa nih mau makan, ingatnya di tengah-tengah lagi makan. Bagaimana? Baca doa juga. Jangan udah terlambat ini, udah tengah-tengah, udah biarin deh. Jangan, sayang ya kalau kita nggak baca doa. Kalau nggak baca doa, diikutin, barengin sama setan. Makanya baca doa. Gimana? Bismillahi ala awwalihi wa akhirihi. Kalau kita makan di tengah-tengah, wah saya belum baca doa, lupa tadi, ingatnya di tengah. Bismillahi ala awwalihi wa akhirihi, ya. Itu doa kalau kita lupa bacanya di tengah perjalanan. Apa saja pada saat kita melakukan apa saja, ini bagian daripada doa keumuman. Kalau kita mau pakai pakaian, ada doanya, pakai baju, ya, apa saja ada doanya. Nah, ketika lupa di tengah perjalanan, di tengah proses, maka bacanya gimana? Bismillahi ala awalihi wa akhirihi, ya. Bismillah dengan menyebut nama Allah di awal sampai akhir. Kemudian apa? Di sini tidak boleh makan dengan memakai tangan kiri. Dan sunnahnya tangan kanan. Dia bisa pakai tangan kanan, pakai tangan kanan, tapi dia sengajain pakai tangan kiri, ini nggak boleh. Hukumnya makruh. Makruh itu nggak bagus. Kecuali ada pengecualian. Kecuali gimana? Kecuali tangan kanannya sakit, kecuali tangan kanannya nggak bisa makan, betul ya? Kan ada tuh yang maaf kecelakaan, atau pokoknya nih tangan kanan nggak bisa kita pakai makan, ya nggak apa-apa pakai tangan kiri karena darurat, karena sakit, atau maaf tangannya putus atau nggak bisa lah, pokoknya boleh tangan kiri. Tapi kalau normal maka sunnahnya tangan kanan. La ya'kulu ahadukum bishimalihi wa la yasrab bisimali, kata Nabi, nggak boleh diantara kalian makan atau minum pakai tangan kiri. Minum juga jangan tangan kiri, makan jangan tangan kiri, pakai tangan kanan. Kecuali tadi boleh ya, kalau sakit tangannya buntung, nggak bisa digunakan tangan kanannya, boleh pakai tangan kiri, ya. Jadi pakai tangan kanan itu
sunnah. Pahala enggak? Pahala. Jadi kalau kita makan pakai tangan kanan itu sunnah, dapat pahala luar biasa ya. Kalau kita tahu ilmunya berarti makan aja jadi pahala. Dengan baca doa pahala, dengan pakai tangan kanan pahala. Kemudian sisa makanan yang sudah dimasukkan ke dalam mulut jangan dikeluarkan lagi ke tempat makanan yang kita lagi makan ya. Misalnya maaf nih, kadang-kadang suka ada sih lagi makan lu nggak enak atau apa, dikeluarin lagi, dikesituin lagi, itu nggak boleh, itu tidak beradab. Orang lagi makan, udah makan, ada sebagiannya dikeluarin di tempat hidangan yang sedang, apalagi makannya barengan. Waduh, ini yang lain gimana nih melihat hal yang demikian? Jadi tidak nafsu lagi, jadi tidak boleh. Kemudian dahulukan untuk makan buah-buahan terlebih dahulu, itu adab-adabnya. Ya Ustaz, kalau ada buah-buahan, nah kita mah nggak ada buah-buahannya. Ya kalau nggak ada nggak apa-apa. Kalau ada, usahakan sebelum makan kita makan buah-buahan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Bahkan apa? Bahkan yang bagi lil aql ayyuqaddimal fakihah. Perlu bagi orang yang ingin makan itu dahulukan dengan buah-buahan. Ini sunnah. Ya, sunnah. Tsummal lahma tsummal halawa. Lalu daging, lalu manis-manisan. Ya. Jadi ini sunnahnya, kita sebelum makan kalau ada buah-buahan, maka buah-buahan itu dimakan dulu. Kemudian sunnah lagi mendahulukan orang alim atau orang lebih tua untuk memulai makan. Ini kita makan bareng, mau prasmanan atau nampan ya. Jangan dulu kita, kalau umur kita muda, orang tua lebih dari kita usianya, suruh orang yang tua itu dulu makan. Atau orang alim, ustadz, ulama, tokoh agama, atau sesepuh atau lebih tua dari kita, suruh bapak dulu, silakan pak, ya akang dulu, mas dulu. Jangan kita masih muda kita duluan yang ngeraup makanan, jangan. Adabnya kita lihat siapa nih yang orang alim, ya ahli ibadah, orang soleh, atau siapa nih usianya yang paling tua. Oh si bapak itu tuh, oh si kakek itu, silakan kek makan duluan. Itu adab ya. Adab kita kalau lagi makan bareng suruh yang lebih tua duluan ya, atau yang orang soleh duluan. Kita merasa ya masih kurang soleh, usia masih muda, kita belakangan aja. Ini salah satu adab. Kemudian tidak boleh mencaci makanan yang enggak kita sukai. Contohnya gini, kita makan nih, maaf misalnya lagi makan, tiba-tiba ada timun, tahu-tahu timunnya nggak bagus, kagak enak banget nih timun. Ada yang begitu. Kadang atau gorengan, ada ya pokoknya makanan, tahu-tahu di situ ada bagian makanan bilang, kagak enak banget ini. Nggak boleh menghina makanan yang kita makan. Hati-hati, itu bagian dari adab. Rasulullah nggak pernah makanan apapun yang dimakan itu dinikmati, bahkan disyukuri. Luar biasa Rasulullah SAW. Ya. Bahkan pernah ada satu riwayat Rasulullah lagi ngaji ini sama sahabat, ada pengemis ya, pengemis yang makannya aja Senin Kemis, kasarnya itu susah ya. Dari kejauhan Rasulullah datang, itu pengemis datang, ya Rasulullah, aku mengumpulkan uang untuk membeli anggur ini, aku ingin kau makan dan aku ingin melihat engkau menikmati anggur dari aku. Mengharap Rasulullah senang. Tiba-tiba ini anggur dimakan sama Rasulullah. Rasulullah senyum, kelihat wajahnya itu senang makan anggur dari si pengemis tadi. Akhirnya pengemis itu bilang, makasih ya Rasul, aku senang, ternyata kau menikmati anggur dariku. Makasih ya Rasul, aku pergi. Ada sahabat suudon, negatif thinking, Rasulullah itu anggur kan banyak, kenapa kagak ditawarin ke kita, hanya Rasul aja. Ketika itu pengemis pergi, Rasulullah berkata, wahai sahabatku, tahukah kalian
kenapa aku tidak memberikan anggur ini kepada kalian, apalagi di depan pengemis yang memberikan tadi? Tidak ya Rasul. Coba salah satu kalian makan ini anggur. Begitu salah satu makan, usap langsung. Ternyata anggur yang dirasakan pahit, nggak enak. Tapi Rasulullah lihat, ketika dia makan, dia akan berusaha untuk memberikan yang terbaik, senyum seakan-akan nikmat, untuk memberikan rasa bahagia kepada orang yang ngasihnya. Nah, kalau kita mah kadang-kadang dikasih, bro, nih apaan makanan begini lu kasih ke gua, gitu ya. Jangan. Jadi kalau tidak suka kita terima, jangan mengatakan kata-kata yang tidak baik. Apalagi makan ya, ada makanan jangan dicaci maki. Ada makanan apapun kalau kita tidak suka, jangan dihina makanan tersebut. Ini bagian daripada adab. Misalkan, ini mah kurang enak, wah, ini mah kurang manis, ini mah sepet-sepet gimana. Kadang nih mulut suka seleposan ya, kelepasan. Jangan, jaga adab. Enak gak enak nikmatin, jangan ada kata-kata yang menghina makanan. Ya, di sini hadisnya banyak sebenarnya. Misalnya, hadza mali qalilul billah. Wah, ini mah kurang garam. Wah, ini mah kurang manis. Ini mah wah, jangan. Udah nikmatin aja. Ini bagian daripada adab. Yang selanjutnya bagian dari adab makan adalah kalau bisa kita cicipin lidah kita dengan garam. Ini sunnah. Kalau mau makan ada garam dulu, kita tempelin ke lidah. Garam. Ya, ini sunnah. Kalau makan ada garam dulu. Itu di Arab saya suka makan tuh disediain kalau ada acara ada garamnya. Jadi garam dulu baru makan. Ya, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ya Ali, ibda ta'amaka bil milh. Wahai Ali, mulailah makan kamu dengan garam. Ya, fa innal milha shifaa'un min sab'ina da'an minha. Karena sesungguhnya garam itu dapat apa? Menjadi obat menolak daripada 70 penyakit. Itu garam. Kalau ada racun seandainya atau yang madarat, itu makanan akan tertolak dengan garam yang tadi. Ini Rasul ngajarin kepada Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, ibda ta'amaka bil milh. Mulailah kamu makan dengan garam. Itu sunnah. Ya, yang kadang-kadang kita kan nggak tahu ini ya. Makan ya makan aja, dikasih garam, apa nih garam? Padahal itu sunnah. Garam dulu, bibir, udah meresap baru makan. Ini sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu sunnahnya lagi adalah mengecilkan suapan, apalagi kalau makan bareng-bareng. Ini misalnya satu nampan 3 orang, ini enggak ada kebuli atau nasi mandi 3 orang, kita ingat teman atau ingat yang lain, jangan, ini mah kesukaan saya nih, mandi jarang-jarang makan mandi kebuli, ngomongnya gede-gede banget. Orang lain baru setengah dia makan, dia udah 3 suapan. Jangan. Jadi sadar diri kalau lagi makan, mau lagi bareng atau di rumah orang, jangan suapannya gede-gede. Ustaz, saya mah kebiasaan ngomong begitu. Kurangi lah, suapannya kecilin ya. Itu bagian dari ada. Kemudian apa? Kemudian sebelum menelan makanan, sunnahnya dianjurkan untuk mengunyah makanan, baik menurut sunnah Nabi maupun menurut versi kesehatan. Makanan itu harus dikunyah dulu. Bahkan ada hitungannya sampai 20-30 kunyahan baru bisa ditelan. Kenapa? Hikmahnya melancarkan proses pencernaan tuh, kemudian mencegah diabetes, kemudian menurunkan berat badan, mengurangi gas dan sendawa, dan banyak fadilah-fadilah orang yang kalau makan dikunyah agak lama baru ditelan. Ini mah jangan bagi masuk ke mulut, masuk cuma lewat doang kerongkongan langsung masuk ya ke dalam, jangan ya, dikunyah dulu, itu sunnah. Kemudian apa? Di sini dijelaskan juga mengambil makanan yang dekat, ya. Ambillah makanan yang dekat, jangan mengambil makanan yang jauh. Kalau kita lagi makan bareng nih,
Udah kita ambil cukup yang di dekat kita, jangan makan ngambil yang jauh. Itu bagian daripada adab. Kemudian ambil makanan dari arah samping piring, bukan dari tengah. Ini cara makan. Ini kalau kita makan nih, ya mau sendiri ya, munfaridan di satu piring, atau kita lagi makan berjamaah, satu nampan 3 orang 4 orang. Tata caranya sunnah Rasulullah, makannya bagian pinggir, jangan bagian tengah. Ya, emang kenapa Ustaz kok nggak boleh tengah malah disuruh pinggir? Nah, ada hadisnya. Mana hadisnya? Qala Rasulullah SAW, al-barakatu tanzilu fi wasatit ta'am. Berkah dalam makan itu Allah turunkan di tengah-tengah makanan. Ini contohnya nampan nih, nampan besar, itu keberkahannya adanya di tengah-tengah. Lalu gimana? Fakulu min hafaitaihi wa la takulu min wasatihi. Makanlah dari pinggirannya, nanti semakin lama pinggiran habis baru mendekat ke tengah, baru yang tengah diambil terakhir. Itu sunnahnya. Ya. Kalau kita kan di mana aja makan, ya nggak? Mana aja kita makan tanpa aturan, mau kiri mau kanan, tengah belakang pinggir habis. Kalau sunnahnya jangan makan di bagian tengah dulu, tapi pinggir. Ya, pinggir dulu. Makin dekat, pinggir habis, ke dalam, akhirnya tengah. Di tengah itulah keberkahannya yang Allah turunkan. Kata Nabi Muhammad, al-barakatu tanzilu fi wasatit ta'am. Berkah itu Allah turunkan di tengah makanan. Tapi caranya jangan Ustaz, mendingan saya langsung keberkahannya aja, langsung ke tengah. Nggak boleh. Sunnahnya pinggirnya dulu. Karena kalau langsung ke tengah udah ambil berkahnya, sisa yang pinggir. Jadi pinggir dulu, baru ke tengah. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian membersihkan sisa makanan yang terdapat di piringnya dengan menggunakan jari-jari. Oh, nih suka ngeliat nggak orang habis bersih ini makanan pakai jari, dibersihin. Jangan dikira ini lapar amat itu orang ya. Enggak, bukan lapar. Kenapa? Dia paham dengan hadis Rasulullah SAW. Dibersihin karena itu keberkahan. Dibersihin sisa-sisanya. Nggak boleh ada tersisa, dibersihin. Jangan ada yang tersisa. Sampai ada cairan sayur apa dibersihin. Pakai jari-jarinya. Kalau orang yang umum mungkin melihatnya apa namanya ya, gitu dah. Tapi kalau Rasulullah sunnah katanya bersihkan sisa-sisa makanan yang ada di piring atau di nampan dengan menggunakan jari-jarinya sampai bersih. Ya. Supaya piring itu, kenapa? Piring itu ikut beristighfar, jamaah sekalian. Ya Allah, ampunilah dosa si fulan yang ngebersihin aku, katanya. Jadi kita kalau habis makan itu jangan sampai ada sisa, bersihin sampai bersih. Itu piring minta ampun sama Allah, buat orang yang makan sampai bersih, dibersihin pakai jari. Jadi kita makan aja dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana Rasulullah SAW bersabda, man akala fi qab'atin summa lahisaha istaghfarat lahul qas'ah. Rawahu Ahmad. Barang siapa yang makan dengan menggunakan piring atau mangkok atau nampan, kemudian sisa makanan yang ada di piring tersebut dibersihkan dengan jari-jarinya, ya, coba piring tersebut mohon ampun kepada Allah untuknya. Tuh, ya. Jadi luar biasa, makan aja bisa membuat dosa kita diampuni Allah. Ingat jangan sampai ada sisa. Bersihin pakai jari, habis jari dibersihin, udah gitu piring itu akan istighfar kepada Allah, minta ampun dosa-dosa kita. Luar biasa. Baru tahu kadang-kadang ya, oh iya Ustaz baru tahu itu bisa begitu. Nah inilah kita mengaji adab makan, jangan dianggap sepele, jamaah sekalian. Semua dalam aktivitas itu ada adab-adabnya, ada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain, barang siapa yang makan dengan menggunakan piring, mangkok, nampan, kemudian ada sisa makanan yang terdapat di tempat tersebut, dibersihkan dengan jari-jarinya nih, dibersihin aja pakai jari-jari. Makanya sunnah pakai jari ya, pakai tangan. Dibersihin pakai jari, maka itu piring, itu nampan berdoa sama Allah. Doanya gimana nih? Doanya piring. Ustaz emang dengar? Lah kata Nabi gitu juga.
Ya, kata Nabi gimana? Allahumma ajirhu minan nar kama ajarani min laki syaitan. Kata Nabi, itu tempat yang dijadiin tempat makan kita, ngedoa sama Allah dengan doa Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, lindungilah dia dari api neraka. Tempat makan kita, ngedoa sama Allah supaya kita diselamatin dari api neraka gara-gara kita bersihin sisa makanan dari piring yang kita makan, dari nampan yang kita makan. Luar biasa. Kemudian kama ajarani min laki syaitan, sebagaimana dia telah melindungiku dari usapan jilatan setan. Karena kalau ada sisa makanan di nampan, di piring, enggak kita jilat, enggak kita bersihin, itu dijilat sama setan. Maka piring nampan itu pengen, ya Allah, jangan kau jadikan yang jilat aku setan. Ternyata yang jilat kita, maka piring itu senang. Minta doa sama Allah, ya Allah, lindungi dia dari siksa api neraka sebagaimana dia membersihkan aku dari jilatan setan. Luar biasa. Ya, jadi kalau makan jangan sampai sisa. Udah gitu dibersihin pakai jari. Insya Allah dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak boleh makan, jangan makan kalau makanannya masih panas, karena makanan yang panas nggak ada keberkahannya. Jadi makanan masih panas jangan dimakan, ademin dulu. Ini sunnah. Apapun makanan jangan lepas panas-panas, ademin dulu. Karena apa? Tidak ada keberkahan pada makanan yang panas-panas, panas banget, lidahnya bisa melepuh. Ya jangan. Rasulullah bersabda, "Abridu bit-ta'am fa innal hara la barakata fihi." Nabi bersabda, dinginkanlah makanan kalian, dinginkanlah makanan yang akan kalian makan, karena panas itu nggak ada berkahnya. Jadi diademin dulu kalau suka yang panas-panas, tapi jangan terlalu panas. Kemudian makan bersama-sama itu sunnah. Jadi kalau bisa janganlah kita sekarang udah nggak model kita makan sendirian, ya. Kita makan bareng itu sunnah, karena dapat menjadi turunnya keberkahan. Mana dalilnya? Anna rajulan qala ya Rasulullah inna naqulu wa ma nasba'. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah makan, akan tetapi mengapa kami merasa nggak kenyang? Ada sahabat curhat sama Rasul, ya Rasul, kami makan tapi kok nggak kenyang. Kenapa? Apa jawaban Rasulullah? Fala'allakum taqtarikuna an ta'amikum ijtami'u alaihi wazkuru ismallah yubarikum lakum. Kata Nabi Muhammad, mungkin karena kalian tidak kumpul pada saat makannya. Ya, itu. Banyak orang-orang makan tapi nggak kenyang atau nggak berkah karena makannya tidak bareng nggak berjamaah. Berkumpullah kalian, kata Nabi Muhammad, kumpullah kalian, berjamalah kalian pada saat makan dan bacalah bismillah, niscaya berkah itu yang dimakan. Itu kata Nabi. Ya, kalaupun makan sendirian kenyang tapi berkahnya nggak ada. Tapi kalau makannya bareng udah kenyang, berkah pasti ada. Karena Rasulullah yang mengatakan dalam hadis. Ya. Sunnahnya lagi ngajak teman kalau makan jangan sendiri. Iya, kita ingat kan kisah beberapa waktu lalu saya ceritakan kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dijadi kesayangan Allah karena selama makan gak pernah sendirian. Ajak teman, ajak siapa saja. Hingga suatu waktu dia mau makan tidak ada orang diajak, akhirnya 1 mil dia cari, akhirnya dapat. Ya, dan itulah sebagian daripada adab makan dan minum. Sebenarnya masih banyak, namun keterbatasan waktu, ya. Atau satu lagi saja, apabila seseorang sedang puasa diundang oleh orang untuk makan, ya ini banyak kejadian, yang banyak yang nanya ke saya juga, Ustaz saya lagi puasa diundang makan, itu saya puasa apa makan, kan gitu ya. Saya lagi puasa, tapi ternyata ada acara makan-makan atau undangan makan-makan. Ini saya buka puasa, ikut makan-makan, atau saya tetap puasa, enggak makan. Ini kan dilema. Nah penjelasannya, lihat puasanya.
Kalau puasanya lagi puasa qada bulan Ramadan yang wajib, maka jangan berbuka karena sedang melakukan kewajiban. Tapi kalau puas ya makan gitu, maksudnya kalau lagi saya lagi bayar qada Ramadan tahun lalu, Ustaz, ajak makan, jangan. Saya lagi bayar qada karena kewajiban, nggak usah makan. Tapi kalau puasanya Senin Kamis atau puasa sunnah diajak makan, buka, udah batalin aja makan, memenuhi undangan makan, akan dapat pahala makan bersama-sama, pahala karena kita ikut makan dan berjamaah dapat berkah, dan puasa sunnahnya dapat pahala juga dari Allah. Tapi jangan gitu, gue lagi puasa sunnah nih, ajak makan dong biar gue makan, pahala juga dapat, udah buka lagi cuma siang doang. Jangan juga disengajain ya. Jadi kalau kita lagi puasa sunnah ada yang makan, kita ikut makan ya. Kenapa? Karena kalau kita nggak makan jadi nggak nyaman orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Tapi kalau seandainya lagi puasa wajib, usahakan lanjut aja karena lagi puasanya wajib. Tapi kalau seandainya aduh saya berat nih, saya harus menghargai teman-teman atau siapa yang mengundang, saya buka, nggak apa-apa, asal besoknya lanjut lagi puasa wajibnya ya, tidak masalah. Tapi kalau mau lanjut boleh karena dia sedang melakukan puasa wajib. Baik, karena durasi kiranya sampai di sini saja, walaupun pembahasan adab makan dan minum masih panjang sekali dan tidak ada habisnya, namun keterbatasan waktu, kiranya itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Siddiq atas penyampaiannya. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin karena keterbatasan waktu 1 sampai 2 pertanyaan saja ya. Mungkin 1 dulu dari online. Mungkin bisa minta tolong untuk disampaikan. Ini bagus, ada pertanyaan dari online. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, bagaimana adabnya makan dan minum di undangan yang dimana tidak ada tempat duduk atau standing party gitu? Iya. Kedua, kemudian bagaimana caranya menolak secara baik-baik atas tawaran makanan dari orang non muslim yang dimana dia sedang mengadakan hajat, tetapi kita mengetahui ada makanan non halal di sana. Indikasi bisa jadi dari satu alat masak yang sama. Begitu pertanyaannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita diundang di acara standing party, kita makan minum tapi nggak ada tempat duduk, diri aja gitu ya, biasanya di gedung-gedung ya. Ya, nah adab makan itu harus duduk ya, minimal jongkok. Kalau duduknya nggak ada tempat duduk, jongkok, duduk di bawah kotor, minimal jongkok. Jadi kalau di acara-acara semisal itu, kita jangan ikut-ikutan makannya berdiri, minumnya berdiri. Ya kita cari pojokan, kita jongkok. Ya, kita makan, minum, kalau nggak ada ya. Tapi usaha dulu. Ini ada tempat duduk nggak kayak begitu-gitu kan bisa tuh duduk tuh. Nah kita cari dulu tempat duduknya. Tapi kalau nggak ada, bisa tembok semua. Tembok semua, tempat duduk nggak ada, benar-benar emang untuk standing party semua. Ya kita cari pojokan, ambil makannya jongkok. Setidaknya kita berusaha untuk mengikuti sunnah, tidak duduk, minimal jongkok. Jangan ikut-ikutan makan sambil berdiri. Kalau orang yang biasa duduk makan berdiri itu nggak nyaman juga. Aduh nggak nyaman nih makan minum berdiri karena udah biasa duduk. Harus cari, saya juga kalau di gedung nggak ada tempat duduk ya saya pojokan aja jongkok ya gitu. Jadi seperti itu, ada usaha ya, jangan ikut-ikutan ya. Itu gaya-gaya kufar. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka orang tersebut seperti kaum tersebut. Jadi gaya-gaya kafir jangan kita ikutin.
Entah kalau kita ikutin kita udah ke bawah kayak mereka. Jadi kita kalau bisa, dan harusnya kalau kita, nah bagaimana kalau kita yang mengundang punya acara, bikin sediakan tempat duduk, ya misalnya fasilitas, Pak mohon maaf acara di sini kita nggak ada bangku, harus ada. Bagi saya yang memesan, saya yang bayar, saya yang order, adain, nggak boleh, itu bukan sunnah kalau berdiri. Nah, bisa gitu ya. Jadi yang kita sebagai sahibul bait yang punya acara, ya kita usahakan sediakan tempat duduk. Kalau kita sebagai tamu, ya cari tempat untuk bisa duduk, minimal kalau nggak ada ya jongkok lah gitu. Baik, yang kedua, bagaimana kalau kita diundang di acara non muslim ya, atau di rumah non muslim di mana ada indikasi atau kekhawatiran ada makanan-makanan apa namanya, makanan-makanan begitu ya. Itu gimana? Ya kalau bisa nolak-nolak, kalau enggak apa-apa, hadir aja, tapi makannya makan yang kira-kira memang tidak ada, bisa buah-buahan ya, yang memang tidak ada subhat di situ, artinya jelas itu ada buah-buahan, ya makan aja anggur, ya nggak, makan aja pisang. Tapi kalau masakan-masakan, kalau seandainya kita masih meragukan makanan tersebut, ya jangan dimakan. Cari makanan yang jelas-jelas halal, buah-buahan apa yang memang pada saat kondisi tersebut itu halal dan kita yakin itu halal. Kalau subhat lebih baik jangan. Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Cukup. Oke, baik, mungkin satu lagi dari online. Silakan kalau disampaikan. Ada pertanyaan satu lagi, Ustaz, dari Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Pak Jati Sulistyo. Iya. Pertanyaannya, yang pertama, bacaan apa yang kita baca pada saat kita bersendawa di saat makan? Nah, yang kedua, ini pada saat kita selesai makan, ada sisa-sisa makanan yang nyangkut di gigi. Itu sunahnya makanan itu kita keluarkan atau kita masukkan lagi ke dalam perut? Iya. Aja seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sendawa itu kita baca alhamdulillah. Kemudian kalau ada sisa makanan, kita bersihkan pakai tangan kiri, bersihinnya, jangan pakai tangan kanan. Kemudian ditutup. Kemudian kalau mau buang keluar sebelah kiri, ya. Tapi kalau mau dimasukin lagi ke dalam, ya silakan. Intinya jangan merusak kondisi orang lagi makan bareng kita. Ya, contohnya begini. Nih begini. Iya, makanan jadi enak kalau begitu. Enak malah. Jadi ada adabnya gitu, ada sisa makanan kita bersihin, tutup ya. Kalau mau buang ke sebelah kiri ya, jangan dibuang. Maaf suka ada gitu lagi makan dia enak aja tanpa mikirin kiri kanan, dikeluarin sisa makanannya di tempat itu, di nampan itu, walaupun di pinggir kan kelihatan. Sama yang lain itu nggak boleh. Jadi orang lain jadi nggak nikmat lagi. Jadi kalau mau buang ke kiri ya, atau masuk ke dalam lagi, tapi tanpa ada suara yang kira-kira mengganggu ya, itu bagian daripada adab ya. Makanya penting, ayo kita belajar adab. Ini termasuk adab yang sangat penting kita makankan sehari-hari. Nah, jangan sampai kita makan keluar daripada adab sunnah Rasulullah SAW, sehingga makan kita nggak dapat pahala, sayang ya. Jadi ayo sama-sama kita hidupkan sunnah, termasuk dalam makan dan minum ya. Sebenarnya kajian ini masih panjang, cuman karena durasi waktu, minimal apa yang disampaikan ya kita pahami, kita catat dan jadikan ilmu, dan kedepannya kita bisa mengamalkan dalam amaliyah makan kita dalam sehari-hari, dan semoga bermanfaat dunia akhirat. Amin. Baik, terima kasih. Mungkin untuk acara sore hari ini cukup 2 pertanyaan aja. Mungkin bagi teman-teman yang offline bisa bertanya langsung ke Ustadz. Maka acara pada sore hari ini dapat diakhiri. Mungkin sebelum saya tutup bisa ditutup oleh doa dari Pak Ustadz.
Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada sore hari ini bermanfaat dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, dan ilmu-ilmu yang sudah ada pada diri kita juga jadi ilmu yang bermanfaat, dan terus Allah jadikan kita mengaji ilmu-ilmu yang bermanfaat ke depannya juga. Ala hadihi niyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Acara sore hari ini saya tutup, tapi sebelum saya tutup saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada salah atau perbuatan. Sebelum ditutup kita baca kafaratul majlis secara bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.